sayang itu nggak ada batasnya ya. Kalau kita menakar sayang itu sayang banget, bangetnya seperti apa juga kita nggak bisa nakar sih. Bertahun-tahun kita pingin punya buah cinta, tapi gagal terus. Setiap malam sebelum tidur, kalaupun dia udah tidur, aku selalu bisikin di kupingnya kalau aku tuh sayang sama dia dan aku selalu minta maaf. Aku nggak pernah tahu lagi kapan aku bisa minta maaf sama dia. Nggak lagi berpikir tentang buat gua, tapi hidup tuh kayaknya ini tuh udah buat seseorang. Papaku ngomong ke aku, kamu gak bakal tahu artinya cinta sampai kamu punya anak sendiri. Kita pulang ya buat diri kita sendiri. Begitu nikah kita pulang ya pasti buat istri. Kalau sekarang kita pulang ada istri sama anak. Tapi memang karena kita baru punya anak, jadi ya itu yang paling menjadi tendensi kita pulang pengen lihat anak dulu sih. Buat gua anak itu adalah titipan. Kalau gua nggak ada, anak gua gimana gitu, istri gua gimana gitu. Mungkin kalau baru awal-awal aku suka kamu, tapi suka belum tentu cinta. Karena kalau udah ada cinta di situ udah masuk hal-hal yang lebih kompleks tuh. Ada tanggung jawab, ada effort, ada kesabaran juga di sana. Tanggapan gua kalau mencintaimu seumur hidupku itu nggak main-main, itu tuh berat. Grace kurang dekat sama papa, tapi kalau misalkan Grace lebih dekat sama mama, itu udah lebih dari cukup karena mama udah menuhin dua peran sekaligus, peran sebagai ibu maupun sebagai ayah. Orang tua mana yang nggak mencintai anaknya? Istri mungkin bisa pisah, bisa ada bekas istri. Anak kan enggak, kayak gitu. Jadi ketika mencintaimu sepasti sama anak. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya, setia menanti, walau di hati saja. Seluruh hidupku selamanya, kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya, kau tetap milikku. Terkadang kita selalu ngerasa kita udah ngelakuin kewajiban kita sebagai bapak, ngajarin anak, ngasih nafkah, ngasih rasa sayang, itu udah cukup. Tapi ternyata enggak. Dan satu hal yang mungkin saya kehilangan, saya kangen. Dari kecil kami itu nggak bisa rekreasi sama-sama. Karena saya milik orang banyak. Dan itu yang mereka keluhkan kadang-kadang. Kalau dibilang bangga, bangga sih karena emang gue di keluarga gitu ya, gue selalu memberikan cinta gitu buat anak-anak gue gitu. Jadi mereka pasti, gue yakin mereka pasti akan dukung apapun gue. Anak itu membuat gua jadi ngerasa hidup tuh punya tujuan. Nggak lagi berpikir tentang buat gua, tapi hidup tuh kayaknya ini tuh udah buat seseorang. Itu beda banget rasanya. Mindset tuh tiba-tiba semua berubah. Prioritas berubah. Cara mengambil keputusan berubah. Karena segala sesuatunya itu harus dipikirin dulu. Keputusan yang gua ambil itu harus selalu ujung-ujungnya adalah untuk putri gua, Lana gitu. Salah satu yang bikin kuburan kita terang, yang bikin
jalan kita nanti di akhirat itu lancar lah istilahnya gitu ya, adalah doa dari anak kita gitu. Sedangkan kalau anak gue belum gue ajarin, belum gue ini, belum tahu itu, gue takut sih seperti itu gitu. Itu pengalaman yang paling gue takutin ketika gue ketika gue sebagai orang tua ninggalin anak-anak gue sih. Begitu ajaibnya ya anak ini gitu. Untuk dia bisa ngomong aja happy-nya bukan main. Untuk dia bisa jalan aja happy-nya bukan main. Untuk dia bisa mengunyah makanan, untuk dia mengeluarkan suara, untuk dia senyum aja tuh sesuatu yang mungkin nggak bisa orang lain rasain selain aku doang gitu yang bisa ngerasain. Tapi yang jelas aku menikmati prosesnya. Kita nggak pernah tahu anak ini serandom apa. Mungkin ada momen kita marah sama dia, tapi yang kita tahu marahnya kita tuh karena sayang gitu. Ada rasa marah untuk ngasih tahu, nak jangan gitu, biar kau nggak kenapa-kenapa gitu. Diajarin satu mata pelajaran. Berkali-kali nggak bisa, berkali-kali nggak bisa. Tapi di satu momen itu gue serius banget, tegas banget. Sampai dia itu nangis gitu. Dia ngerasa ketika dia pulang, dia takut ngecewain orang yang dia sayang banget. Itu gua. Sebesar itu cinta anak gua ke gua, tapi gua nggak sadar. Gabriela lahir dari banyak sekali proses yang berat yang papa dan mama lewatin. Mama pernah beberapa kali keguguran. Gabriela itu baru hadir di tahun keempat. Buat papa dan mama, Gabriela itu pembawa kabar baik. Kami mungkin tidak bisa ada di situ setiap waktu, termasuk Papa sendiri. Tapi kami berkomitmen untuk memberikan semua yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Gabriela. Walaupun Gabriela merasa itu bukan yang terbaik buat Gabriela. Itu namanya cinta sesungguhnya. Padahal nih manusia kecil ini cuma bisa merepotkan kamu, tapi kamu akan melakukan apapun untuk dia. Jadi mungkin mencintai seseorang seumur hidupku nanti pasti sih bakal ke anak saya sih. Mudah-mudahan kalau dikasih sama Allah. Petugas rehab tuh nyamperin gua, bilang, "Coki, ini ibu lo tuh datang ke rehab pengen ketemu sama lo gitu." Gua pada saat itu berasumsi ini pasti nih orang datang pengen ketemu gua di rehab, cuman pengen putus hubungan darah. Karena pada saat itu logika gua, orang tua mana yang sanggup punya anak bengal kayak gua? Cuman petugas rehabnya bilang nggak bisa, Cok. Kalau kunjungan begini, kita sangat menganjurkan lo untuk bertemu sama orang tua lo gitu untuk mengurus hal lain. Ayo udah, akhirnya singkat cerita ketemulah gue. Saat gue ketemu sama nyokap gue, kata-kata yang nyokap gue katakan kepada gue itu adalah, "Mama nggak peduli apa kata orang tentang kamu, tapi hari dimana kamu lahir itu hadiah terbaik buat mama." Nah di situ untuk pertama kalinya setelah sekian lama ya gue melo sih, gue melo. Di situ gue Emang ini sekali lagi membuktikan emang kasih sayangnya seorang ibu tuh sama anaknya, settingan pabriknya pasti udah sempurna gitu. Cece sayang sama mama. Semoga umur mama panjang, bisa nemenin Cece, mungkin sampai Cece bisa jadi artis yang lumayan ternama, bisa banggain mama. Dan makasih ya Ma udah nemenin Cece sama ini. Maaf kalau Cece banyak salah. Semoga Mama sayang terus sama Cece. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya.
kebanggaan gue terhadap didikan gue itu, gue bisa lihat bahwa ketika gue memberikan cinta yang besar banget sama keluarga gue, Tuhan itu nggak diem. Tuhan itu ngasih tahu anak lo, keluarga lo juga punya cinta yang sama besarnya, bahkan lebih besarnya sama lo, tanpa dilakukan dengan verbal. Itulah sebetulnya kenapa cinta itu nggak bisa diukur dengan angka. Papa minta maaf. Papamu bukan orang yang sempurna. Pasti banyak sekali kekurangan. Tapi percayalah, nggak ada hal yang lebih kucintai ketimbang kalian, darah dagingku. Betapa waktu kecil Papa pergi, Papa harus bawa pakaian kalian yang habis kalian pakai untuk sekedar mencium bau kalian, untuk bisa mengobati rindu Papa pada kalian. Kalau Papa boleh diberikan waktu sama Tuhan untuk mengulangi, mungkin Papa pengen mengulangi ketika kalian kecil. Tapi percayalah, pengorbanan itu nggak akan sia-sia, nak. Mungkin Bab masih banyak kurangnya, Bab masih suka nakal, masih suka bandel gitu ya. Tapi ya ini Bab mungkin nggak bisa memberikan apa ya, wejangan-wejangan kayak orang tua lainnya. Cuman yang Bab tahu, Bab tuh sayang sama kalian. Baba pengen kalian tahu, Baba mencintai kalian seumur hidup Baba. Saya selalu melakukan yang terbaik di hidup ayah. Alasannya untuk orang-orang yang ayah cintai, termasuk kamu. Seperti apapun kamu sekarang, seperti apapun kamu nanti, cinta ayah, sayang ayah sedikit pun tidak pernah berkurang. Tumbuh dan berbuat baiklah, nak, karena ayah selalu mencintai Nani seumur hidup ayah. Gabriela, Papa mencintai kamu seumur hidup Papa. Untuk mamaku, papaku, adekku, Brian mencintai kalian semua seumur hidupku. Mungkin lebih dari sekedar materi ya, Coki akan sebagaimana dulu Papa dan Mama hadir waktu Coki ada di titik terendah, Coki pastikan Coki akan hadir buat Papa Mama di sisa hidup Papa Mama nanti. Dan mudah-mudahan hubungan kita bisa langgeng sampai seterusnya, dan ya Coki akan mencintai Papa dan Mama sampai seterusnya. Semoga kita semua hidup bahagia sama Mama, Cece, dedek-dedek. Semoga Mama bisa bikin Mama senang terus, dan umur kita panjang. Mama, Cece cinta Mama seumur hidup Cece. I love you, Mama. Kalau misalnya ayah ternyata harus pergi lebih dulu, ayah minta maaf. Kalau misalnya selama menjadi ayah dan suami itu masih banyak kurangnya. Makanya ayah tuh sekarang sering banget kita tuh kemana-mana bertiga. Ayah tuh pengen ngasih ke Lana semua hal yang mungkin ayah nggak pernah dapat dulu.